pemimpinnya dia bukan sekedar soleh, tak cukup tu. Kita contoh pemimpin yang taat ibadah, kuat tahajud, itu tak cukup. Pemimpin tu selain dia soleh, dia cekap tu pandai dalam mengatur kerajaan, baru pemimpin namanya. Ada pemimpin pandai dalam mengatur kerajaan, sembahyang tidak, itu bahaya. Dia soleh, dia juga cekap itu pandai dalam mengatur, memanage kerajaan itu, diaturnya bukan berdasarkan hawa nafsu tapi landasan keilmuan. Itulah dia pemimpin, dan itu diakui mereka terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dalam bertanggung jawab terhadap perbendaharaan negeri itu, Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di madrasah ini untuk meneruskan kajian tafsir kita. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan ridha Allah kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kisah Nabi Yusuf atau jejak Nabi Yusuf bagian ke-7. Pada pertemuan sebelumnya, ayat terakhir yang kita sebutkan, wa qala al-maliku tuni bih falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihin alim. Jadi hadirin hadirat sekalian, setelah raja itu mendengarkan penjelasan dari yang diutus tadi, ya, sambungan dia, raja sangat tertarik dengan takbir mimpi yang disebutkan oleh Nabi Yusuf itu. Oleh karena itu, karena tertariknya raja, maka berkatalah raja. Berkata raja ini setelah raja mendengar takbir mimpi raja itu sendiri, dijelaskan. Wa qala al-maliku tuni, dan berkata raja, bawalah dia. Wa qala al-maliku tuni bih, dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Macam mana cara bawanya? Falamma ja'ahu rasul, maka ketika utusan yang diutus raja ni menjumpai, mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam, sudah berjumpa Nabi Yusuf di penjara itu.
sudah berjumpa. Maka diceritakanlah utusan raja itu bahwa raja ingin berjumpa dengan engkau, wahai Yusuf, ingin berjumpa dengan engkau. Sebab-sebabnya sudah diceritakan bahwa raja tertarik dengan takbir mimpi yang sebutkan itu. Maka berkata Yusuf, qala irji', kembalilah. Berkata Yusuf kepada utusan itu, irji' ila rabbik, kembalilah engkau kepada yang dipertuanmu, kembalilah engkau kepada tuanmu, kepada engkau pada rajamu. Tak mau Nabi Yusuf keluar. Apa kata Nabi Yusuf? Kembali engkau kepada tuanmu, fas'alhum ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Tanyakan kepada tuanmu itu tentang perihal perempuan-perempuan yang telah memotong tangan mereka. Ini bahasanya halus. Nabi Yusuf tidak menyebutkan individu-individu tertentu. Pulang engkau kepada tuanmu, tanyakan kepada tuanmu atau rajamu apa perihal tentang perempuan-perempuan yang telah memotong tangan mereka itu atau melukai. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf ini tidak mau keluar penjara kecuali perkaranya dibereskan dulu, diselesaikan dulu. Jangan nanti Nabi Yusuf keluar, nanti datang fitnah. Jadi Nabi Yusuf ini keluar, oh dia keluar ini kan karena dia punya kemampuan dalam mentakbirkan mimpi. Tapi kenapa dia penjara? Oh dia telah merayu istri raja. Nanti muncul isu seperti itu. Oleh karena itu Nabi Yusuf, pulanglah engkau dulu, tanyakan pada rajamu tentang wanita-wanita itu, perempuan-perempuan itu. Bereskan dulu halmu ini, supaya aku tahu, supaya orang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau aku yang salah, aku bersiap sedia untuk dihukum di penjara ini berapa lama pun, asalkan jelas hukum perkaranya. Kan begitu dia tuan-tuan sekalian. Payah kita mencari sekarang, yang sekarang ini orang yang berbuat salah besar hukumannya kecil, yang berbuat kecil hukumannya besar. Nyata-nyata salah dikeluarkan. Nabi Yusuf tidak demikian. Pulang dulu kau, supaya rajamu bereskan urusan aku ini. Iyo puloi, tak mau dia keluar. Bereskan dulu supaya dia jangan timbul fitnah nanti. Oh, kalau sekarang ini memang zaman fitnah. Sekarang ini memang zaman fitnah. Mudah kali orang fitnah dan tidak malu-malu fitnah orang lain. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku terhadap tipu daya mereka mengetahui. Ya, boleh jadi hadirin sekalian, lukanya atau terpotongnya, ya lukalah tangan-tangan perempuan itu, mungkin isu yang berkembang, mereka bermain-main pisau, sehingga bermain pisau, lukalah tangan tadi. Bukan begitu ceritanya, bereskan dulu. Oh, orang itu sedang memotong buah-buah, tergores, lukalah. Bukan itu ceritanya. Selesaikan dulu, kata Nabi Yusuf. Pulanglah utusan tadi, diceritakan kepada raja itu. Maka berkatalah raja, ya, setelah dikumpulkannya perempuan-perempuan tadi, hadirin sekalian. Jadi ketika mendengar itu, dikumpulkannya perempuan-perempuan tadi. Perempuan kumpul cantik semuanya. Ya. Perempuan-perempuan dikumpulkan itu orang bangsawan dan cantik semuanya. Yang paling cantik Zulaikha namanya. Dikumpulkanlah dalam satu majlis. Ketika mendapat undangan dari raja, tentulah perempuan-perempuan itu tahu apa gerangan yang akan diceritakan atau disampaikan raja itu.
setelah kumpul perempuan-perempuan itu, ya, mungkin al-mala, orang-orang besar ada juga. Ini tidak tahu apa cerita ini. Maka berkata raja, qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi. Terjemahannya kalau dalam bahasa Besilam tu, berkata raja, apa cerita kalian tu? Apa cerita kalian kau ketika kalian merayu menggoda Yusuf, inginkan dirinya? Allah hanya sebutkan ayat ini yang singkat padat, tapi tafsirannya luas dan banyak tafsir mentafsirkan ayat ini. Inilah firman Allah. Apa cerita kalian ni? Ya, cerita kalian ni ketika kalian merayu Yusuf, inginkan dirinya. Taulah perempuan-perempuan itu. Mungkin raja ni boleh jadi tahu atau tidak tahu, atau tahu samar. Karena berita yang sampai kepada raja itu adalah disebutkan tidak semuanya. Sebab yang berbuat ini orang besar-besar, maka yang disalahkan itu adalah orang yang kecil. Itu susahnya kalau kita jadi orang kecil tu, selalu dipersalahkan. Nanti kalau kita menghina kerajaan, oh salah. Kalau kita menghina pejabat-pejabat, itu dipandang melanggar hukum. Tapi kalau pejabat menghina rakyat jelata, tidak dipandang menyalah hukum. Jadi yang salahnya yang kecil-kecil saja. Maka berkatalah perempuan-perempuan itu, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Mereka berkata perlindungan Tuhan. Jadi mereka mulai berlindung kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ma alimna alaihi min su'. Kami tidak mengetahui atasnya ada keburukan. Itu pengakuan yang murni dari perempuan-perempuan itu. Mereka mengaku bahwa sepengetahuan mereka Yusuf ni tak pernah buat kejahatan. Maka tampillah Zulaikha. Qalat imra'atul aziz. Maka berkatalah istri Aziz. Aziz Mesir tu bendahara. Bendahara ni seperti yang saya sebutkan, orang kedua dalam sebuah kerajaan. Namanya Kitfir. Ada mengatakan Atfir, namanya Kitfir. Raja namanya Ar-Rayyan bin Walid. Tapi Quran tidak sebutkan. Ya, perlu saya sebutkan supaya lebih sodap citonya itu. Quran tidak sebutkan itu. Khidir pun Allah tidak sebutkan, abdan solihah saja. Maka berkatalah istri Aziz, al-an, sekarang ni wahai tuanku raja, hasal haqq, jelaslah, teranglah kebenaran itu. Bahwa perempuan-perempuan itu sudah menyatakan Yusuf ni tak pernah bersalah. Ya. Ditambah sama Imratul Aziz, istrinya Aziz tadi, sekarang sudah nyata tuan raja, ana rawattuhu an nafsi. Akulah orang yang menggodanya. Akulah orang yang telah menggodanya, yang telah merayunya. Wa innahu laminas sadiqin, dan sesungguhnya dia Yusuf itu termasuk golongan orang-orang yang jujur. Ini tuan-tuan sekalian, bukan mudah mengakui kesalahan. Memang ada dalam riwayat itu tuan-tuan sekalian, Nabi Zulaikha ini pernah bermimpi 3 kali bahwa dia ini akan dikawinkan dengan orang yang sangat tampan, tapi oleh kerajaan dikawinkan dengan Kitfir itu.
Nyatanya benar juga lah mimpinya itu. Jodoh dia yang sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ana rawattuhu an nafsi, akulah. Jadi jangan kita melihat kelemahan Zulaikha, kita pandanglah kelebihannya karena dia mengaku dengan sejujur-jujurnya dialah yang telah merayunya. Ini yang payah kita dapatkan orang zaman sekarang nih. Udah terbukti dia salah, kita dengar pun dia salah, dia pun buang badan, dia pun buat justifikasi, alasan-alasan untuk menyatakan dia tidak salah. Paling payah mengaku salah. Zulaikha dengan terus terang di hadapan raja, kawan-kawannya, akulah yang merayunya. Malu nah sebetulnya, tapi beliau mengakui, aku yang merayu, dan dialah yang jujur, akulah yang berbohong, Tuan. Tuan ni dah bercakap begini, siapa yang bilang? Adalah, kau yang tak tahan gitu kan ya? Bilang saja. Ini Zulaikha ini memang terus terang, memang dengan tulus, dari hati sanubari yang paling dalam, akulah yang salah, akulah yang telah merayunya, menggodanya, aku tak tahan. Begitulah kira-kira. Setiap hari aku menengok dia, tak tahan aku. Dialah yang jujur. Itu kata Zulaikha. Zalika itu artinya demikianlah. Demikian apa? Tentang kejujuran yang diungkapkan oleh Zulaikha. Zalika, itulah maksudnya. Zalika, demikianlah, tentang kejujuran yang disebutkan itu. Liya'lam, supaya dia mengetahui siapa? Pendapat yang terkuat, supaya Yusuf tu tahu anni lam akhunhu bil ghaib, bahwa sesungguhnya aku tidak mengkhianatinya dikala dia tidak ada. Bil ghaib, dikala dia tidak ada. Sekarang ini dia dipenjara karena fitnah aku. Aku telah mengkhianatinya, kutuduh dia yang merayu aku. Sekarang aku mengaku akulah yang berkhianat, bukan dia. Supaya dia tahu bahwa aku tidaklah mengkhianatinya. Nah, itu pengakuannya. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan sesungguhnya Allah tidak berikan petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Tuan-tuan sekalian, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang menipu. Begitulah dia, tipu daya orang yang berkhianat. Jadi tidak mau Zulaikha di kemudian hari dia akan mendapatkan kerugian-kerugian kalau dia tidak mengaku. Jadi kalau kita ni ada berbuat salah, akui sajalah dengan cara-cara yang elok. Kalau pengakuan itu dia menimbulkan mudarat yang lebih besar, diam sajalah. Simpan elok-elok, jangan diulang lagi. Kenapa? Kalau kita tidak mengakui satu kesalahan yang pernah kita buat, mengkhianati, ditanya, tidak menjawab, bahkan kita berbohong, di kemudian hari kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Bahkan Allah akan bongkar aib kita. Pasti, tuan-tuan sekalian. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lain-lainnya. Itu ada dikisahkan seorang petinju di India itu. Dia bertinju dengan kemahirannya dan dia menjuarai tinju itu. Tetapi dalam surat kabar diberitakan dia telah curang dalam permainan itu. Dia meminum atau makan obat kuat sehingga dalam pertandingan itu tidak ada rasa sakitnya, capeknya, sehingga dia menang dalam pertandingan itu. Itu berita diberitakan di India itu. Sekian tahun kemudian anaknya itu yang laki-laki menjadi petinju juga. Omaknya dah melarang, jangan engkau jadi petinju lagi. Tetapi secara diam-diam anaknya punya bakat. Allah takdirkan menjadi petinju yang luar biasa juga.
Sehingga pada akhirnya dalam kompetisi terakhir bertinjulah dia. Kompetisi terakhir nih, yang paling tinggi lah pertandingan itu. Luar biasa. Kawannya ini, lawannya sudah mau kalah, tapi sambil dia bertanding dibisikkannya, engkau seperti bapak, engkau berkhianat, telah memakan obat atau minum sehingga jadi kuat, engkaulah anaknya. Akhirnya tak tahan menahan emosinya, disikunya. Bukan dengan bermain tinju macam bertumbuk. Seharusnya menang menjadi kalah. Barulah tahu ibu dia kalau anak itu bertanding, dilihatnya. Terkejut ibunya, rupanya anak macam suaminya juga. Dalam keadaan mereka bercerita itu, tiba-tiba datang seorang lelaki. Lawan bapaknya dulu yang dikalahkan bapaknya itu. Lawannya. Apa katanya? Ayahmu dulu telah mengalahkan aku, dia adalah seorang yang sangat jujur. Ayah sudah mati. Fitnah itu begitu tuan-tuan sekalian. Sampai mati kita, masyarakat tahu dia salah. Sampai mati. Baru terungkap setelah kematiannya. Dia tidak berbuat curang. Dialah petinju yang paling jujur. Menangis istrinya, menangis anaknya. Dunia ini kejam. Jadi kalau tak begitu, tak suruh pula kita hidup dunia kok. Tak ada fitnah, tak ada iri dengki, bukan dunia namanya. Itulah dia dunia. Jadi Zulaikha takutlah dia. Diakui kesalahannya, takut dia menemui kesulitan-kesulitan di kemudian harinya. Kata Zulaikha juga, wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidak ingin membersihkan diriku. Nah, ini dia nih. Kalau dia dah salah, diakuinya, aku memang salah. Kadang kita susah kita mengaku kita salah nih. Paling susah mengakui kelebihan orang, paling susah mengakui kelebihan orang, mengakui kelemahan diri sendiri. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan. Kata beliau nih, kata Zulaikha. Kan hebat Zulaikha nih. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang Allah kasihi. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika peristiwa itu terjadi di rumah, Zulaikha ini dalam pengakuan inilah, Zulaikha tidak melihat itu. Ya. Hamma biha wa hamma bihi wa hamma bihi ini menginginkan itu, tuan-tuan sekalian. Zulaikha tidak dapat menahan. Nabi Yusuf dapat menahan. Kenapa? Illa ma rahima rabbi, karena Allah sayang kepada Nabi Yusuf. Kenapa sayang? Karena ada sifat-sifat yang dimiliki Yusuf sehingga Allah sayang kepada Yusuf. Jangan kita minta Allah sayang pada kita, sifat kita macam mana. Ya Allah sayangilah aku, semayang tidak? Ya Allah ridhoilah aku, rahmati aku, puasa tak pernah. Mengejek Allah namanya tuh. Kenapa kita Al-Quran ini sangat memuji Yusuf? Dalam ayat yang baru kita tafsirkan dalam beberapa pertemuan, Al-Muhsinin itu disebutkan 3 kali bahwa Allah menyatakan Yusuf itu orang yang sangat baik. Laki-laki ini tuan-tuan sekalian, kan laki-laki ini menginginkan perempuan. Keinginan laki-laki terhadap perempuan ini lain keinginan laki-laki terhadap makan dan minum. Kalau seorang laki-laki dia lapar masih tahan tak makan. Kalau dia haus masih tahan, dia menahan dirinya untuk tidak minum. Tapi ada juga dan jarang, bahkan banyak, tak tahan dengan perempuan. Nabi Yusuf tahan. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau ini masih muda belia. Ya, umur 20 tahun, mungkin sekitar itulah. 8 boleh 20 tahun. Digoda oleh perempuan yang sangat cantik, jelita, kaya lagi. Majikannya Yusuf yang kelima, Yusuf
hamba sahaya. Yang menggoda dia majikan. Yang keenam apa? Rumah dah ditutup dah. Tak akan ada orang berani datang ke itu rumah orang besar. Ditutup semuanya. Diperintah dia. Yang ketujuh diperintah. Terperogok dia sama suaminya. Apa kata suami Zulaikha? Diam ajalah. Tak ada cemburu. Yusuf, usah ditutup-tutup ajalah cerita. Jadi peluang Nabi Yusuf untuk berbuat itu sangat besar. Tapi Yusuf boleh bertahan untuk tidak begitu. Kan hebat itu. Pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf itu melihat tanda-tanda Tuhannya. Ketika digoda, tertengok dia wajah ayah dia. Teringat dia pesan-pesan ayah dia. Mungkin teringat adiknya yang baik, macam tak mau mengkhianati ayah, adik dan saudara-saudaranya. Kan pernah saya sampaikan ketika kita merantau ke negeri yang jauh, maksiat ada di hadapan kita. Tidak ada orang yang tahu. Saudara marah tak ada. Kita sendiri di rantau itu. Ada maksiat. Teringat kita kampung halaman. Itu namanya tanda-tanda Tuhan tuh. Sambutlah dia. Teringat kita wajah emak kita. Teringat kita wajah ayah kita. Teringat kita. Itu disambut. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, jadi dia. Kalau gitu, kalau kemana-mana pakai kopiah putih lah. Biar aman dia. Karena kalau kita menggoda, tak malu. Katanya. Tak bisa kita bercakap karena ada kopiah putih. Ini yang menjaga kita nanti. Saya tuan tak sanggup saya pakai soban di pasar tu. Tak apa, kopiah putih. Kopiah putih yo payah tuan. Kopiah hitam. Ya. Dia katanya, kalau kopiah putih ini lambangnya sikit aja kotor nampak dia. Kalau kopiah hitam ni 2 tahun tak ada cuci, hitam juga dia. Inna Rabbi Ghafur Rahim, sesungguhnya Tuhanku Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi tuan-tuan, setelah mendengarkan penjelasan dari perempuan-perempuan itu, bertambah kagumlah raja dari ini. Ada kan tak bertambah kagum dari utusan menceritakan kebaikan, orang-orang di penjara menceritakan orang yang baik, perempuan-perempuan ini juga menceritakan hal yang sama, luar biasa. Maka berkatalah raja, wa qala al-maliku tuni bih, bawa lagi dia kemari. Dah bilang sama dia, dah aku panggil betina-betina kau dah. Syarat itu panggil perempuan-perempuan itu dulu, katakan kan gitu kata Nabi Yusuf. Setelah dipanggil kumpul, tahu tentang duduk perkaranya. Kalau begitu panggil dia kemari, bawa ke hadapanku. Jadi tuan-tuan sekalian, di sini ada disebutkan raja astakhlishu li nafsi. Aku akan jadikan dia orang dekat, orang rapat kepadaku. Bukan sembarang orang Yusuf ni. Kalau sudah begitu, utusan yang diutus raja untuk datang ke penjara, bukan utusan saja. 1, 2 atau 3 orang membawa pakaian-pakaian yang mahal. Sutranya, emasnya. Kenapa? Karena Yusuf sudah diangkat menjadi orang besar. Orang dekat dengan raja. Tidak minta ada. Raja itu yang minta supaya dia dekat dengan saya. Bawa pakaian ini. Pakaikan kepada Yusuf. Berpakaian Yusuf dengan pakaian kebesaran. Sebagai seorang yang besar di kerajaan itu. Dari budak menjadi raja. Jadi hidup ini dia bukan dia kebetulan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dalam ketentuan Allah. Astakhlishu li nafsi, aku akan jadikan dia orang yang rapat denganku. Udah begitu tingkat kepercayaannya kepada Yusuf alaihissalam ni. Itu pun karena Allah juga lah itu. Ya, karena Allah juga lah itu. Falamma kallamahu, datanglah Yusuf tadi ni dengan pakaian kebesaran,
seorang pembesar di kerajaan itu. Tak sangka kita keluar penjara, kan biasanya orang keluar penjara itu kurus, sakai dan lain-lain. Ini pakaiannya mewah, wangi dan lain-lainnya lah. Falamma kallamahu, ketika Yusuf sudah berada di hadapan raja dan al-malak, orang besar, maka tatkala dia berbicara dengannya, ya, falamma kallamahu, ketika raja berbicara dengan Yusuf ini, qala, berkata raja, innakal yaum, sesungguhnya engkau pada hari ini, ladaina, pada sisi kami ini, di antara kami ini, hafidh makinun amin, orang yang ada pangkat dan dipercayai. Jadi Yusuf tak main-main lagi, sudah ada jabatan, sudah ada pangkatnya dia, ya, pangkat dia, makin amin. Kita terjemahkan, pada sisi kami ada pangkat yang dipercayai. Tuan-tuan, ada orang berpangkat tapi tidak dipercayai. Enak. Nah, itulah dia. Ada orang pangkatnya sama jenderal, ada 10 jenderal. Contohnya, tidak semua jenderal itu dipercayai. Karena kelakuan tak semana. Kan begitu dia. Pangkat dan dipercayai. Terkadang yang kita sedihkan, jabatan yang baik itu diselewengkan, dikhianati, dan bersekongkol pula dia. Sekarang ini paling payah menghukum satu orang. Kenapa? Semuanya bersekongkol. Macam mana nak menghukumnya? Dihukum ini ponah dia bersubhat, ponah dia menerima sesuatu. Payah, tonton sekalian. Macam kita lah, kalau kita banyak dikasih duit, salah dia, payah kita nak bercakap, nak menasihati dia kok. Tak berani kita. Wajah-wajah nak mulak gitu. Iya, payah kita bercakap dengan dia. Makinun amin, orang yang ada jabatan, pangkat, percaya. Setidak semua orang yang berpangkat dipercayai. Jadi intinya bukan pangkatnya itu, kepercayaan orang kepada kita. Tak gunalah itu kita berpangkat, tak ada gunanya. Jadi itu penuturan raja di hadapan orang-orang besar. Memang di situ tidak diceritakan orang-orang yang iri dengki, mungkin ada lah, tapi tak diceritakan dalam Quran ini, tuan-tuan sekalian, ya. Ada juga yang tak goma katanya. Karena kalau dilantik Nabi Yusuf ini akan ada juga terhalang orang-orang tertentu itu. Itu pasti, itu ada di segala zaman dan tempat. Berkata Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ardi. Ketika raja itu mengatakan demikian, berkatalah Yusuf, bukan tanpa alasan atau dasar, ij'alni, jadikan aku orang yang bertanggung jawab ala khazainil ardi, atas perbendaharaan negeri. Tuan-tuan sekalian, itulah namanya bendahara tadi. Bendahara ini dia memang orang kedua. Terkadang dia punya jabatan tinggi itu, kenapa duit di tangannya, karena melawan tak dikasihnya. Itu di dalam dalam susunan jabatan di kerajaan Melayu tempo dulu begitu dia. Bendahara ini orang kedua, dan dia sangat disegani. Kenapa? Di tangan dialah duit itu. Dan ini harus pandai orangnya nih, harus pandai. Kalau tidak tumpuh, negara itu tumpuh dia. Jadi Nabi Yusuf, ij'alni, jadikan aku, itu banyak tafsir, ya. Nabi ini minta jabatan, bukan Nabi minta jabatan. Memang pada waktu itu yang punya kelayakan itu hanya ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu diakui oleh al-malak, orang-orang besar. Dan ketika Nabi Yusuf mengatakan jadikan aku bertanggung jawab atas perbendaharaan negeri, itu diiyakan.
Dijawab oleh Nabi Yusuf lagi, disambung Nabi Yusuf, inni hafizun alim, karena aku ada pengatur yang mengerti. Jadi pemimpinnya Tuhan, pemimpinnya dia bukan sekedar soleh, tak cukup tuh. Kita contoh pemimpin yang taat ibadah, kuat tahajud, itu tak cukup. Pemimpin itu selain dia soleh, dia cekap tuh pandai dalam mengatur kerajaan, baru pemimpin namanya. Ada pemimpin pandai dalam mengatur kerajaan, sembahyang tidak. Itu bahaya. Dia soleh, dia juga cekap. Cekap itu pandai dalam mengatur, memanage kerajaan itu, diaturnya. Bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi landasan keilmuan. Itulah dia pemimpin. Dan itu diakui mereka terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dalam bertanggung jawab terhadap perbendaharaan negeri itu, Mesir. Tentunya semua setuju, tuan-tuan sekalian, setujulah ya. Itu tuan-tuan sekalian, ketika Nabi Yusuf dihadapkan berjumpa dengan raja di tengah-tengah mana itu orang besar itu, ditanya itu kan dalam sebuah kerajaan kan mesti ada pakar-pakarnya, mesti ada perdana menterinya, ada yang kemampuan dalam bidang ketabiban, ya, yang perubatan, mesti ada dalam sebuah negara itu. Sultan itu, raja itu, mesti ada orang-orang yang mahir, yang handal dalam mengobati, ada dia tabibnya, yang ahlul hikmahnya mesti ada. Di zaman itu satu orang pun tak ada. Dan perkara dalam mentakbirkan mimpi, luar biasa handalnya Nabi Yusuf, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi apa saja Nabi Yusuf boleh takbirkan, tapi ar-ru'ya lah, mimpi ada dua, ru'ya dan ahlam. Ru'ya ni mimpi yang bisa ditakbirkan, ahlam ni mimpi yang tak ada ujung pangkalnya, usah ditakbirkan lagi. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi, dan demikianlah kami tempatkan Yusuf itu di negeri. Begitulah kira-kira terjemahannya. Mulailah diatur, tuan-tuan sekalian, jabatan itu. Jabatannya tinggi nih, ya. Namanya ala khazainil ardi, ini bertanggung jawab atas perbendaharaan negeri. Itu jabatan yang tinggi dalam sebuah kerajaan. Maka mulailah Nabi Yusuf alaihissalam mengatur strateginya. Strategi apa? Mimpi itu akan berlaku 7 tahun pertama semenjak Nabi Yusuf sudah datang menghadap raja ini. 7 tahun pertama itu tanah Mesir akan subur, hujan akan turun, air Nil pun, sungai Nil akan mengalir dengan hebatnya, dengan baiknya, dengan cantiknya. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, di antara strategi Nabi Yusuf ini, perluas ladang. Ladang diperluas, banyak menanam, da'abah itu bekerja keras. Jadi petani-petani ini, tuan-tuan, yang satu rantai jadi 2 rantai, 3 rantai, 5 rantai. Kerajaan juga tidak ketinggalan, punya tanah juga, menanam benda yang sama. Semuanya menanam tempoh 7 tahun, setahun. Jadi tangkainya itu, ya tuan-tuan sekalian, sistemnya itu tidak semua gandum itu dicabut dari tangkai itu, buah-buah itu tidak dicabut semua dari tangkainya. Ada yang dimasukkan ke lumbung. Lumbung itulah nanti akan persiapan datangnya kemarau berapa lama? 7 tahun pula. Itu diantara mana wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Demikianlah kami tempatkan Yusuf itu di negeri Mesir itu, dan dia menempati, yatabawwa, menempati minha haitsu yasha, kemana saja dia boleh. Bahkan tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, itu raja itu sempat berkata dalam satu riwayat, wahai Yusuf, sekarang engkaulah yang berkuasa. Sampai begitu raja tuh, tingkat kepercayaan raja kepada Yusuf alaihissalam. Sekarang ini engkaulah yang berkuasa.
Itu katanya cincin raja itu diserahkan kepada, dimasukkan raja ke jari Nabi Yusuf. Cap maksudnya, cap kerajaan. Engkau berkuasa sekarang Yusuf, cakapmu akan didengar oleh masyarakat semuanya. Bahkan Nabi Yusuf ini dibawa untuk berkeliling negeri itu, untuk diperkenalkan bahwa inilah dia orang yang berkuasa. Perbedaan antara aku dan engkau nih, wahai Yusuf, aku duduk di tahta kerajaan, maksudnya di singgasana, aku tetap raja, tapi cakap yang kita dengar adalah cakapmu. Artinya hebatlah kuasa Nabi Yusuf itu. Itu diantara makna juga, yatabawwa'u minha haitsu yasha, dia menempati kemana dia kehendak, tak ada yang bisa melawan. Sangat berkuasa Nabi Yusuf ini. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, disusunlah yang satu antai menjadi dua antai, menanam semuanya. Semua masyarakat dibuat seperti itu. Kerajaan begitu juga. Itu yang satu antai itu tuan, yang dua antai itu kan berlobeh-lobeh itu kan. Hasil yang ditanam oleh masyarakat itu namanya da'abah. Da'abah itu mereka bekerja keras. Karena prediksi ramalan itu 7 tahun lagi akan muncullah kemarau panjang. Jadi akhirnya yang biasa menanam satu rantai, dua rantai. Jadi hasilnya itu kan banyak dia. Dan hasilnya itu oleh masyarakat dijual ke kerajaan. Kan hebat itu dia. Tak bisa menghabiskannya banyak bona. Hasil tadi dijual ke kerajaan, ditampung oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nusibu birahmatina man nasya, kami melimpahkan dengan rahmat kami siapa yang kami kehendaki. Dilimpahkannya. Setelah 7 tahun, ini lumbung-lumbung masyarakat kan sudah berisi ini. Lumbung kerajaan berisi juga. Lumbung kerajaan ini luar biasa besarnya, dan masyarakat pun sudah menjual sebagian hartanya, hasil itu ke kerajaan. Ketika datang kemarau panjang 7 tahun tuh, mulailah kering, tak bisa lagi berbuat apa-apa. Tandus yang ditanam tak mau tumbuh. Sungai ini pun sudah semakin surut. Ketika habis hasil-hasil dicapai oleh masyarakat, mereka membeli kepada Nabi Yusuf. Begitulah dia. Bahkan bukan di dalam itu juga, di luar itu juga, negeri-negeri atau kabupaten atau provinsi yang di luar datang pun ke kerajaan untuk membeli simpanan-simpanan itu, termasuklah keluarga besar Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah kelak akan berjumpa dengan Yusuf. Habis sudah, tak ada lagi. Jadi akhirnya masyarakat membeli kepada raja, kayo raja itu jadinya. Itulah sebabnya tuan-tuan, di penghujung ini kita kadang-kadang kita buat apa namanya, kita buat ada ATM yang berjalan di Silam tuh. Ya kita buat kalender, apapun kita buat sedaya mampu kita. Untuk apa? Karena ketika tuan-tuan mengambil duit, mentransfer duit, membayar listrik, air dan lain-lainnya, itu sebahagian kita infakkan untuk pembangunan Besilam ini. Jadi kita tidak minta-minta aja sama orang. Tak boleh juga begitu. Kita tidak mau melahirkan mentalitas seperti itu. Kita akan buat semuanya, sehingga hasilnya itu kita peruntukkan semuanya. Tak ada lagi cita-cita kita ada untuk Babu Salam ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf ini Tuhan, kesenangan dia berbuat baik, beriman dan bertakwa, senang aja berbuat baik. Kesenangan inilah menghantarkan beliau menjadi raja. Waktu menjadi budak dipuji orang baik, waktu dibeli dipuji orang baik. Dalam penjara Allah sebutkan orang baik juga. Kata kawan-kawannya, waktu menjadi raja ini tuan-tuan, orang baik juga. Ketika orang membeli hasil-hasil tadi, dia tidak mengambil kesempatan, dijual murah saja. Oleh sebab itu jangan kita memberi sesuatu kepada orang hanya ingin menimbulkan pengaruh terhadap kita. Kita beri orang
supaya ada pengaruh, dia hormat pada kita, dia ikut cakap kita, itu tak boleh. Kalau kita memberi sesuatu pada orang, beri sajalah dengan ikhlas. Jangan ingin menimbulkan pengaruh terhadap orang yang kita beri, supaya dia menghormati kita, supaya dia ikut cakap kita. Tak boleh begitu. Kalau beri, beri sajalah. Yang terakhir, kalau kita memberi, membuat kebaikan, jangan bercita-cita untuk menerima balasan, ucapan terima kasih, jangan. Payah. Berikan saja kebaikan, minta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dari budak menjadi raja. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang baik, minal muhsinin. Itu saja ya hadirin hadirat sekalian. Wala ajrul akhirah khairul lil ladzina amanu, dan sesungguhnya ganjaran akhirat itu lebih baik bagi orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dirahmati, diridai, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita mengikuti jejak kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.